Para diplomat ternama dari Rusia dan Amerika Serikat baru-baru ini menggelar pertemuan di Arab Saudi guna mendiskusikan upaya peningkatan hubungan bilateral, sekaligus merundingkan jalan keluar untuk mengakhiri perang di Ukraina. Yang menarik dalam pertemuan tersebut, Ukraina dan Uni Eropa tidak diundang. Langkah ini langsung memicu respon keras dengan Eropa menggelar pertemuan darurat di Paris. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Adakah gesekan internal di antara anggota NATO? Untuk memahami dinamika ini, kita perlu melihat kembali posisi Amerika Serikat dalam konflik Ukraina pada masa kepemimpinan Donald Trump yang berbeda signifikan dengan era Joe Biden. Di bawah pemerintahan Biden, Amerika Serikat dengan tegas mengutuk invasi Rusia, memberikan bantuan militer, keuangan, dan kemanusiaan kepada Ukraina, serta menerapkan sanksi terhadap Rusia. Sebaliknya, Trump mengambil pendekatan yang jauh berbeda. Meski dikenal memiliki hubungan baik dengan Presiden Zelensky, Trump malah menuding Zelensky sebagai pihak yang seharusnya mampu menghentikan invasi sejak awal, menyalahkannya atas kelanjutan perang yang telah berlangsung selama 3 tahun. Menurut Trump, Ukraina berpeluang untuk menutup konflik melalui kesepakatan, namun langkah tersebut tidak diambil. Pernyataan ini muncul sebagai reaksi atas keluhan Ukraina karena merasa diabaikan dalam perundingan antara Amerika Serikat dan Rusia. Zelensky pun menegaskan bahwa ia tidak akan menerima kesepakatan yang dibuat tanpa keikutsertaannya, menolak keputusan yang diambil oleh kedua negara tanpa melibatkan Ukraina. Lebih jauh lagi, Trump tak hanya mengkritik Zelensky, ia juga berupaya agar Amerika Serikat dapat menarik kembali sebagian dana miliaran dolar yang telah dikirim untuk mendukung Ukraina. Dalam usahanya tersebut, Trump mengajukan tuntutan agar Ukraina menyerahkan kompensasi berupa minyak, mineral, atau sumber daya lainnya, dengan nilai mencapai 500 miliar US dollar dalam bentuk kekayaan mineral. Langkah ini dimaksudkan sebagai imbal balik atas bantuan militer dan keuangan yang telah disalurkan kepada Ukraina untuk menghadapi invasi Rusia. Namun Ukraina dengan tegas menolak permintaan tersebut, karena jumlah yang ditawarkan hanya sekitar 1/5 dari tuntutan Amerika Serikat, yang jelas dianggap tidak sepadan. Sejak pecahnya perang di Ukraina, Kongres Amerika Serikat telah mengesahkan 5 undang-undang bantuan senilai 175 miliar US dollar. Namun hanya 106 miliar US dollar secara langsung mengalir ke pemerintah Ukraina. Sisa dana digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan terkait konflik, termasuk pembiayaan produksi senjata di dalam negeri dan bantuan bagi negara-negara lain yang terdampak. Di sisi lain, selain tuntutan dana miliaran dolar dari Trump, aspirasi Ukraina untuk masuk ke dalam NATO juga mendapat penolakan tegas. Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, menyatakan bahwa keanggotaan Ukraina dalam NATO tidak realistis. Menurutnya, Ukraina harus melupakan harapannya itu dan juga menyadari bahwa upayanya untuk merebut kembali seluruh wilayah yang diduduki Rusia tidak akan membawa pasukan Amerika ke tanah Ukraina. Meski begitu, beberapa sekutu barat tetap menganggap bahwa masa depan keanggotaan Ukraina dalam NATO perlu dibicarakan. Perpecahan ini muncul sejak Trump mengkritik anggota NATO yang dianggapnya terlalu mengandalkan Amerika Serikat. NATO sebagai aliansi politik dan militer yang berbasiskan prinsip pertahanan kolektif, di mana serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota, diambil berdasarkan konsensus bersama. Dalam praktiknya, dominasi kekuatan politik dan militer Amerika Serikat, terutama melalui persenjataan nuklirnya, menjadikannya penopang utama keamanan dalam aliansi tersebut. Hal ini memicu ketidakpuasan Trump yang sejak awal telah mengeluhkan kurangnya kontribusi anggota NATO. Sebagai respon, Gedung Putih menuntut agar setiap negara anggota mengalokasikan minimal 2% dari PDB-nya untuk keperluan pertahanan. Hanya sepertiga anggota NATO yang berhasil mencapai target pengeluaran pertahanan sebesar 2% dari PDB. Amerika Serikat tetap menjadi pemain utama dalam hal belanja militer, mengalokasikan dana jauh lebih besar daripada negara anggota lainnya. Meskipun pada tahun 2024, 23 dari 31 anggota NATO telah memenuhi target 2%, kenaikannya dibandingkan 3 dekade lalu masih terbilang minim, hanya mencapai peningkatan 10%. Jauh dari ekspektasi Trump, yang menginginkan level kontribusi mencapai 5% per negara. Karena itu, Trump kembali mengeluarkan ancaman untuk menarik diri dari aliansi, suatu langkah yang pernah hampir terjadi pada periode pertamanya. Jika Amerika Serikat benar-benar keluar dari NATO, dampaknya akan sangat besar. Amerika Serikat menyumbang sekitar 70% dari total anggaran aliansi, sehingga kepergiannya dapat menyebabkan ketidakseimbangan signifikan dalam sistem pertahanan kolektif. Selain itu, jika hubungan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa semakin memburuk, ada kemungkinan Amerika akan mengurangi kontribusinya atau bahkan menekan Eropa untuk menaikkan belanja militer mereka. Bahkan, Presiden Zelensky pernah menyatakan bahwa jika Amerika Serikat meninggalkan NATO, resiko Rusia menduduki Eropa bisa mencapai 100%.
Tak heran Sekjen NATO, Jens Stoltenberg, terus menekankan pentingnya kehadiran Amerika Serikat sebagai sekutu yang kuat demi menjaga stabilitas kawasan. Ketidakpastian ini juga berdampak pada sektor perdagangan dan teknologi. Baru-baru ini, pada 21 Februari, Trump menandatangani memorandum untuk melindungi perusahaan serta teknologi Amerika dari apa yang disebutnya pemerasan luar negeri. Dalam dokumen tersebut, ia menargetkan regulasi teknologi Uni Eropa, seperti Undang-Undang Pasar Digital dan Undang-Undang Layanan Digital, dengan ancaman pembalasan tarif. Ancaman perang tarif ini bukan hanya sebagai alat negosiasi untuk mendesak sekutu agar meningkatkan pengeluaran persenjataan, melainkan juga untuk menekan agar konsesi diberikan di bidang standar perdagangan dan teknologi. Negosiasi semacam ini mungkin terlihat lebih mudah, terutama jika mengingat bahwa Eropa pernah mengalami situasi serupa pada tahun 2018, ketika Trump mengenakan tarif pada impor dari Tiongkok dan Uni Eropa. Namun dampak yang terjadi kala itu sangat merugikan, dan jika perang tarif terjadi lagi, kondisinya bisa jauh lebih parah daripada sebelumnya. Dengan demikian, setiap langkah yang diambil dalam ranah ini harus dipertimbangkan secara matang agar tidak mengurangi sejarah kerugian ekonomi yang pernah terjadi. Lebih parah lagi, jika Amerika Serikat mengenakan tarif pada produk-produk dari perusahaan Uni Eropa, harga barang-barang tersebut pasti akan melonjak, sehingga penjualan menjadi menurun drastis. Demikian pula jika sebaliknya terjadi, dampaknya juga akan dirasakan. Ketidakpastian yang muncul akibat perubahan tarif ini tidak hanya mengganggu rantai pasokan, tetapi juga menciptakan keraguan di kalangan perusahaan, yang akhirnya memilih untuk menunda investasi mereka. Situasi seperti ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Meskipun terdengar seperti isu yang biasa saja, efeknya bisa sangat meluas dan bahkan menjadi bumerang bagi Amerika Serikat sendiri. Negara-negara Eropa yang sudah tertekan oleh perang tarif dan resesi global mungkin akan kesulitan meningkatkan anggaran pertahanan mereka. Kondisi ini berpotensi melemahkan kekuatan militer NATO, yang selama ini sangat bergantung pada solidaritas antar negara anggotanya. Jika perselisihan perdagangan, politik atau kebijakan luar negeri antara Amerika Serikat dan Uni Eropa terus berlanjut, kepercayaan di antara anggota NATO bisa terkikis. Dalam skenario terburuk, aliansi pertahanan utama Barat ini mungkin kehilangan fungsinya atau bahkan bubar. Tanpa keberadaan NATO, negara-negara di Eropa Timur akan menjadi sasaran empuk bagi agresi Rusia, atau kehilangan keyakinan pada sistem pelindungan kolektif yang telah lama menjadi tumpuan keamanan kawasan. Lebih jauh lagi, Rusia dapat memanfaatkan perpecahan di antara sekutu Barat dengan meningkatkan tekanan di perbatasan Eropa Timur, terutama di wilayah Baltik, Ukraina, atau Balkan. Sebagai respon terhadap kekosongan kepemimpinan dalam aliansi pertahanan, Uni Eropa mungkin terpaksa membangun kekuatan pertahanan sendiri. Misalnya dengan memperkuat European Defense Union guna mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat. Di bidang perdagangan, perpecahan antara Amerika dan Eropa membuka peluang bagi China untuk memperdalam hubungan ekonomi dan teknologi dengan negara-negara Eropa. Langkah ini bisa menggerus dominasi Amerika Serikat dalam kancah hubungan internasional, menjadikan China pemain utama yang semakin menguat. Mengingat potensi dampak negatif tersebut, langkah pertama yang harus diambil Uni Eropa adalah mencari jalan negosiasi. Mencapai kesepakatan bersama tentunya akan menimbulkan gangguan yang jauh lebih minim dibandingkan terjerumus ke dalam perang tarif dan pembalasan tarif yang saling merugikan. Pendekatan dialog dan kompromi akan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan, serta memastikan bahwa aliansi pertahanan seperti NATO tetap kokoh dalam menghadapi tantangan global.